Pada suatu waktu, di tengah suasana yang tenang di Madinah, para sahabat duduk mengelilingi Nabi Muhammad dalam majelis ilmu yang dipenuhi dengan rasa takzim dan cinta. Angin gurun berhembus lembut, mengusir debu yang berterbangan, sementara hati mereka haus akan kebenaran dan cerita dari masa lalu serta akhir zaman. Di hadapan mereka, Nabi Muhammad, pembawa risalah dari Allah, mulai mengisahkan tentang suatu kaum misterius yang kelak akan muncul membawa kehancuran besar. Kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wajah para sahabat tampak serius. Mereka menanti dengan penuh rasa ingin tahu saat Nabi Muhammad membuka kisah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa pada masa dahulu kala, pernah hidup seorang raja yang saleh dan kuat bernama Dzulqarnain. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuasaan yang luas, tetapi juga diberi petunjuk oleh Allah dalam setiap langkahnya. Raja ini melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, dari barat hingga ke timur, mencari jalan untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Dalam salah satu perjalanannya ke arah timur, Dzulqarnain sampai di sebuah kawasan yang terletak di antara dua gunung tinggi. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang lemah dan tidak mampu melindungi diri mereka. Bahasa mereka asing dan sulit dipahami, tetapi mereka menyampaikan kegelisahan yang mendalam. Mereka memohon kepada Dzulqarnain agar membangun penghalang untuk melindungi mereka dari serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat merusak dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka datang secara tiba-tiba, menghancurkan ladang, membunuh ternak, dan merampas segala sesuatu yang mereka temukan. Dzulqarnain mengabulkan permintaan itu, namun tidak meminta imbalan. Ia hanya meminta bantuan tenaga dan bahan dari kaum tersebut. Maka, ia pun mulai membangun sebuah dinding yang sangat besar dan kuat dari campuran besi dan tembaga cair. Dinding itu dibangun hingga memenuhi celah di antara dua gunung, dan dibuat begitu kokoh sehingga tidak ada satupun dari kaum Ya'juj dan Ma'juj yang mampu memanjatnya ataupun melubanginya. Setelah pembangunan selesai, Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila telah datang janji Tuhanku, Dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Nabi Muhammad melanjutkan ceritanya dengan suara yang penuh ketegasan, menggambarkan bagaimana kelak pada akhir zaman, dinding tersebut akan runtuh. Setelah tertahan selama berabad-abad, kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat persembunyiannya dengan jumlah yang sangat besar, seperti ombak yang menggulung. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, meminum air dari danau hingga kering, menghancurkan pepohonan, membinasakan manusia dan hewan, serta menciptakan kerusakan yang tidak pernah terlihat sebelumnya di muka bumi ini. Para sahabat mendengarkan dengan terdiam, membayangkan kengerian yang akan terjadi. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj begitu kuat dan tidak ada yang mampu menahan mereka. Umat manusia saat itu akan mengalami ketakutan luar biasa. Bahkan, Isa putra Maryam akan berdoa kepada Allah agar kaum ini dibinasakan. Doa itu pun dikabulkan. Allah akan menurunkan wabah yang menyerang kaum Ya'juj dan Ma'juj hingga tubuh-tubuh mereka membusuk dan memenuhi bumi. Kemudian, Allah akan mengirimkan burung-burung besar yang membawa jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang jauh. Lalu, hujan deras akan turun membasuh bumi hingga bersih dari bekas kehancuran mereka. Setelah menyampaikan kisah ini, Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Beliau menekankan bahwa kejadian ini merupakan salah satu tanda besar dari hari kiamat dan bahwa seorang mukmin harus selalu mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, amal saleh, dan keteguhan hati. Majelis pun usai dengan penuh keheningan. Para sahabat tampak merenung dalam-dalam, membawa pulang kisah itu sebagai pelajaran dan peringatan. Mereka tahu bahwa kisah yang diceritakan oleh Nabi mereka bukan sekadar dongeng, melainkan bagian dari kenyataan besar yang akan terjadi di masa depan. Hati mereka bergetar, tapi iman mereka semakin kokoh. Nabi Muhammad tidak hanya memberi kisah, tetapi juga membangkitkan kesadaran bahwa kehidupan dunia ini adalah perjalanan menuju hari yang pasti, hari kiamat, di mana segala sesuatu akan diuji dan dibalas. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan kisah menggetarkan tentang Ya'juj dan Ma'juj, para sahabat tetap duduk dengan wajah-wajah yang penuh perenungan. Beberapa dari mereka saling berpandangan, ada yang menunduk, ada pula yang menitikkan air mata karena membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa yang akan terjadi itu. Namun, mereka tetap setia menanti, berharap Nabi melanjutkan penjelasan dan membuka lebih dalam makna.
di balik kisah yang penuh misteri tersebut. Nabi Muhammad melanjutkan dengan nada yang lebih mendalam, menyampaikan bahwa setiap hari kaum Ya'juj dan Ma'juj berusaha melubangi dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka menggali dari pagi hingga hampir waktu sore. Namun, ketika mereka hendak melanjutkannya pada hari berikutnya, dinding itu kembali seperti semula. Kuat, utuh, seolah tak tersentuh. Mereka pun terus mencoba hari demi hari tanpa lelah. Tetapi, kelak akan datang suatu hari di mana Allah menghendaki dinding itu untuk jebol. Ketika itu, para penggali Ya'juj dan Ma'juj akan berkata, besok kita akan melanjutkannya, insya Allah. Kata itu, insya Allah, yang tidak pernah mereka ucapkan sebelumnya, menjadi kunci. Maka, keesokan harinya, ketika mereka kembali, mereka menemukan lubang itu masih terbuka seperti semula. Tidak kembali seperti hari-hari sebelumnya. Dengan cepat mereka melanjutkan penggalian dan akhirnya berhasil menembus dinding tersebut. Nabi Muhammad menggambarkan saat itu sebagai masa penuh kekacauan. Kaum Ya'juj dan Ma'juj akan mengalir dari segala penjuru, seperti gelombang besar. Mereka akan menyapu peradaban manusia, menyerbu daerah-daerah subur, dan membinasakan apapun yang ada di hadapan mereka. Air danau Tiberias akan mereka minum hingga kering, dan yang datang kemudian akan berkata, dulu di sini pernah ada air. Manusia pada masa itu akan ketakutan. Mereka akan lari, bersembunyi, dan mencari perlindungan ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Di antara mereka yang selamat adalah Nabi Isa, putra Maryam, yang telah diturunkan kembali ke bumi oleh Allah untuk menegakkan keadilan dan membunuh Dajjal. Namun kali ini, Nabi Isa dan para pengikutnya tidak diberi kemampuan untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan senjata atau perlawanan fisik. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana Nabi Isa dan para pengikutnya akan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, memohon keselamatan dari kehancuran. Maka Allah akan mengabulkan doa mereka dan mengirimkan penyakit misterius ke dalam tubuh kaum Ya'juj dan Ma'juj, semacam ulat kecil yang menyerang leher mereka. Dalam semalam, seluruh pasukan Ya'juj dan Ma'juj pun mati serentak. Tubuh-tubuh mereka tergeletak di tanah, memenuhi setiap lembah dan dataran, menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat. Langit pun menangis atas bumi yang hancur, dan Allah kembali menunjukkan kekuasaannya. Ia akan mengirim burung-burung raksasa yang memindahkan bangkai-bangkai itu sejauh mata memandang. Setelah itu, hujan turun membasahi bumi, menyucikan tanah yang telah ternoda oleh darah dan kehancuran. Langit yang kelam perlahan berubah menjadi cerah, dan bumi pun kembali hidup setelah bencana besar itu berakhir. Dengan penuh penghayatan, Nabi Muhammad mengakhiri kisah itu dengan peringatan agar umat Islam tidak lalai terhadap tanda-tanda kiamat. Beliau menekankan bahwa fitnah Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu dari tanda-tanda besar hari akhir. Bersama dengan munculnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, serta munculnya binatang melata dari bumi dan matahari terbit dari barat. Beliau bersabda kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian mendengar tentang mereka, hendaklah ia banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan mereka. Beliau juga mengajarkan doa-doa perlindungan, termasuk dalam bacaan akhir surah Al-Kahfi yang mengandung pelajaran dari kisah Zulkarnain dan dinding raksasanya. Para sahabat pun merasa seolah baru saja menyaksikan langsung gambaran akhir zaman. Mereka tidak hanya merasa takut, tetapi juga terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjaga iman mereka, memperbanyak amal saleh, dan mewariskan peringatan ini kepada generasi setelah mereka. Malam itu, langit Madinah tetap cerah, tetapi hati para sahabat lebih terang lagi, diterangi oleh ilmu, keimanan, dan ketundukan kepada Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Setelah pertemuan itu, para sahabat membawa pulang kisah yang baru saja mereka dengarkan dari lisan Nabi Muhammad dengan hati yang dipenuhi kesadaran. Mereka tidak menganggapnya sebagai kisah pengantar tidur atau dongeng belaka. Bagi mereka, ini adalah kenyataan yang akan datang, kepastian yang dijanjikan oleh Allah, dan setiap detiknya akan menjadi saksi dari keagungan kuasanya atas makhluk-makhluk di bumi. Beberapa sahabat bahkan menangis malam itu, memikirkan betapa kecil dan rapuhnya manusia saat berhadapan dengan makhluk seperti Ya'juj dan Ma'juj
yang jumlahnya luar biasa banyak dan kekuatannya melampaui kemampuan manusia biasa. Mereka membayangkan bagaimana ketika seluruh umat manusia di muka bumi ini bersembunyi di balik dinding-dinding dan pegunungan, tapi tetap tidak bisa melawan kehancuran yang dibawa oleh makhluk-makhluk itu. Dalam benak mereka, semua bentuk perlindungan selain Allah menjadi tidak berarti. Namun, dari cerita yang disampaikan Nabi Muhammad itu, mereka juga memahami satu hal penting, bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membendung bencana, fitnah, atau kehancuran, kecuali dengan izin dan pertolongan darinya. Maka, mereka memperbanyak membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad, karena di dalamnya terdapat pelajaran besar tentang fitnah dunia, termasuk fitnah Dajjal, dan kisah Dzulqarnain yang membendung Ya'juj dan Ma'juj. Hari-hari pun berlalu, dan kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tersebar dari lisan ke lisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umat Islam menjaga kisah ini sebagaimana mereka menjaga ajaran agama yang lain. Para ulama mengulasnya dalam kitab-kitab tafsir, hadits, dan sejarah, membahas dengan rinci siapa Ya'juj dan Ma'juj, dari mana asal mereka, bagaimana sifat dan tabiat mereka, serta peran mereka di akhir zaman. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari manusia, tetapi memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Mereka disebutkan memiliki tinggi badan yang tidak biasa, wajah yang lebar, mata yang sipit, dan sangat cepat dalam berpindah dan berpindah tempat. Mereka hidup dalam jumlah yang begitu besar, hingga dikatakan bahwa satu orang dari mereka bisa memiliki 1000 keturunan. Mereka bukan bangsa yang suka berperadaban atau berbudaya, melainkan bangsa yang hidup dengan cara merusak dan menjarah. Ketika mereka keluar, mereka tidak hanya akan menaklukkan wilayah secara fisik, tetapi juga akan menciptakan ketakutan yang besar di dalam jiwa manusia. Mereka datang seperti gelombang, tak terhentikan, tanpa belas kasihan, dan tanpa tujuan yang jelas, kecuali merusak. Sebagian ulama menggambarkan bahwa mereka akan muncul dari arah utara, dari balik pegunungan dan tanah tandus yang terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun. Ketika saatnya tiba, dinding Dzulqarnain akan jebol dan jalan akan terbuka. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad, meskipun Ya'juj dan Ma'juj begitu kuat dan tak terkalahkan oleh manusia, mereka tetap makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah. Dengan mudah, Allah mengutus penyakit kecil yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan sebesar apapun. Penyakit yang hanya menyerang mereka dan membinasakan mereka seketika. Ini adalah bukti bahwa seberapapun dahsyatnya makhluk di muka bumi ini, kekuasaan Allah tetap mutlak dan tak tertandingi. Setelah tubuh-tubuh mereka dibersihkan oleh burung-burung besar yang diutus Allah, dan setelah bumi dibasuh oleh hujan yang deras hingga bersih, barulah bumi kembali tentram. Keamanan kembali hadir. Umat manusia dapat kembali membangun kehidupan, tetapi kali ini dengan kesadaran baru, bahwa hari kiamat semakin dekat, bahwa semua tanda-tandanya mulai muncul satu demi satu, dan bahwa manusia harus mempersiapkan diri, bukan dengan senjata, tetapi dengan iman, amal saleh, dan keteguhan hati kepada Allah. Dan begitulah, kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi pelajaran besar yang tak hanya menggambarkan kedahsyatan akhir zaman, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi fitnah yang besar, kekuatan rohani jauh lebih penting daripada kekuatan duniawi. Seiring waktu berlalu, kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah pudar dari ingatan umat Islam. Para sahabat yang mendengarkan langsung dari lisan Nabi Muhammad membawa kisah itu dengan penuh kehati-hatian, menceritakannya kembali kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka pun menceritakannya kepada cucu-cucu mereka. Kisah ini menjadi bagian dari warisan nubuah, pesan kenabian yang bukan sekadar untuk ditakuti, tetapi untuk direnungi dan dipersiapkan. Para ulama kemudian menafsirkan dengan teliti ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi yang berkaitan dengan Dzulqarnain dan dinding raksasa yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj dari umat manusia. Mereka menjelaskan bahwa Allah sengaja menunda kemunculan kaum tersebut sebagai bentuk rahmat bagi manusia. Karena jika mereka dilepaskan sebelum waktunya, bumi ini tidak akan mampu menahan kerusakan yang mereka timbulkan. Mereka bagaikan badai yang disimpan dalam penjara, dan penjara itu hanyalah selembar kehendak Allah yang bisa terbuka kapan saja ketika Dia menghendakinya.
Beberapa ahli tafsir dan sejarawan mencoba mencari tahu di mana letak dinding Zulkarnain. Ada yang menduga di wilayah pegunungan Kaukasus, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ada pula yang menyebut daerah Asia Tengah. Namun, semua itu tetap menjadi bagian dari perkara gaib yang tidak diketahui secara pasti. Sebab hakikatnya, yang penting bukan letaknya, melainkan hakikat pesannya, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kenyataan yang akan muncul sebagai salah satu tanda besar sebelum tibanya kiamat. Pada saat dunia mulai dipenuhi ketidakadilan, ketika manusia mulai lupa pada Tuhannya dan hidup hanya mengejar dunia, tanda-tanda akhir zaman pun mulai menampakkan diri satu persatu. Nabi Muhammad telah memperingatkan bahwa sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj akan datang fitnah-fitnah besar. Munculnya Dajjal yang akan membawa ujian keimanan terberat, lalu turunnya Isa putra Maryam yang akan membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia dalam kebenaran. Setelah itu, barulah dinding Ya'juj dan Ma'juj akan jebol, dan malapetaka besar itu pun datang menyapu bumi. Akan datang masa di mana manusia hanya mampu bertahan hidup dengan bersembunyi dan memohon keselamatan kepada Allah. Ketika orang-orang yang kuat, perkasa, dan kaya raya tidak mampu berbuat apa-apa karena kerusakan datang dari arah yang tidak bisa dihalangi. Teknologi manusia, senjata perang, kekuasaan militer, semua tidak berguna menghadapi kaum yang diciptakan oleh Allah dengan kekuatan yang melampaui logika manusia. Namun, dalam kegelapan itu ada cahaya. Allah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah kembali kepadanya. Ketika Isa putra Maryam mengangkat tangannya ke langit, memohon pertolongan, dan Allah langsung mengirim bala bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka, penyakit yang tidak bisa dilihat, burung yang tidak dikenal manusia, dan hujan yang mencuci bumi. Semua itu adalah pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan berserah diri kepadanya. Setelah bumi dibersihkan dari bangkai dan bau busuk kaum Ya'juj dan Ma'juj, kehidupan dimulai kembali. Nabi Isa memimpin manusia dalam keadilan dan kedamaian. Tidak ada lagi kebencian, permusuhan, atau penindasan. Umat manusia hidup dalam kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hasil bumi melimpah, binatang liar menjadi jinak, dan tidak ada lagi rasa takut atau kelaparan. Namun, kehidupan itu tidak kekal. Waktu terus berjalan menuju titik akhir. Setelah masa damai itu berlalu, akan datang hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, diadili satu persatu di hadapan Allah. Pada hari itulah, seluruh kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, termasuk tentang Ya'juj dan Ma'juj, akan menjadi bukti atas kebenaran risalah yang beliau bawa. Dan kita, sebagai umat akhir zaman, yang belum pernah melihat wajah Nabi, tetapi mendengar sabdanya dan membaca kisah-kisahnya, memiliki kewajiban besar menjaga keimanan, memperbanyak amal kebaikan, memperdalam ilmu, dan memohon perlindungan dari segala bentuk fitnah yang telah dijanjikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang selamat dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, serta dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di akhirat kelak, dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Setelah kisah itu menyebar luas dan menjadi bagian dari ingatan umat, tidak hanya para sahabat yang mengambil pelajaran dari cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, tetapi juga para tabi'ain, ulama, dan pencari ilmu di setiap zaman. Mereka tidak sekadar menyampaikan ulang cerita itu, tetapi menggali hikmah dan makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Sebab, dalam setiap kisah yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan, pasti ada pelajaran yang dalam bagi orang-orang yang berpikir. Salah satu pelajaran terbesar yang mereka renungkan adalah bahwa kehidupan di dunia ini tidak bisa selamanya dinikmati dengan rasa aman. Sebesar dan secanggih apapun peradaban manusia, akan datang masa ketika semuanya akan runtuh, bahkan oleh makhluk yang selama ini tersembunyi dan tak dikenal. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar ancaman fisik, tetapi simbol dari betapa lemahnya manusia ketika terlalu bergantung pada kekuatan duniawi dan melupakan perlindungan dari Sang Pencipta. Para ulama juga menjelaskan bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan bentuk ujian keimanan yang sangat besar. Mereka akan datang pada masa di mana dunia telah diguncang oleh fitnah Dajjal, masa di mana banyak manusia mulai ragu kepada agama, mulai menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Maka
Allah kirimkan mereka sebagai penutup dari semua fitnah besar sebelum datangnya kiamat. Seolah-olah itulah ujian terakhir yang menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang lemah hatinya. Tidak sedikit pula yang mengaitkan kisah ini dengan kondisi dunia modern. Meskipun tempat mereka masih misteri, banyak yang menduga bahwa Yajuj dan Majuj telah ada dan hidup di suatu tempat di bumi ini, hanya saja Allah masih menjaga penghalang antara mereka dan manusia. Ada pula yang memaknai mereka secara lebih luas sebagai simbol kehancuran moral, kerakusan global, atau gelombang kerusakan yang melanda bumi di masa kini. Namun, para ulama tetap mengingatkan bahwa yang pasti, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk nyata, bukan kiasan atau metafora, karena Nabi Muhammad menjelaskannya secara gamblang dan tegas, sebagaimana yang juga tertulis dalam Al-Quran dan hadits-hadits sahih. Pada akhirnya, umat Islam dianjurkan untuk selalu membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat sebagai pelindung dari fitnah Dajjal dan ujian besar lainnya. Termasuk juga memperbanyak doa, memohon perlindungan dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, serta memohon agar hati dijaga tetap dalam iman. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi menjadi senjata yang paling utama bagi umat di akhir zaman. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj menjadi bagian dari deretan ujian besar ini. Maka, seorang muslim yang sadar dan peka terhadap tanda-tanda zaman akan menjadikan doanya sebagai pengingat akan kelemahan dirinya dan akan senantiasa menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata. Waktu terus berjalan dan dunia kian mendekati akhirnya. Namun, selama iman masih tertanam di hati, selama amal saleh terus dikerjakan, dan selama umat ini masih menjaga kisah-kisah kenabian dengan penuh keyakinan dan cinta, maka Allah akan menjaga mereka. Inilah harapan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, agar mereka tidak lengah, tidak takut berlebihan, dan tidak putus asa, karena janji Allah itu pasti. Dan pada akhirnya, kebenaran akan menang, walau sebelumnya harus melewati malam-malam tergelap sejarah umat manusia. Dalam hari-hari yang terus berlalu, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tetap hidup di hati umat Islam, disampaikan dalam mimbar-mimbar khutbah, pelajaran tafsir, dan majelis-majelis ilmu. Kisah ini tidak menjadi kisah yang usang, karena setiap zaman menghadirkan tantangan baru yang seolah menggambarkan betapa dekatnya umat ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Setiap gejolak yang terjadi di dunia, baik kerusakan moral, peperangan, krisis lingkungan, maupun kezaliman global, semakin menguatkan bahwa masa kemunculan fitnah besar bisa jadi tidak lagi jauh. Beberapa ahli tafsir menyoroti bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan bagian dari sunanullah, yaitu hukum ketetapan Allah yang pasti terjadi, yang menjadi bagian dari rangkaian perjalanan umat manusia menuju hari kiamat. Mereka dijadikan sebagai ujian terbesar bagi manusia menjelang akhir zaman, dan bentuk dari peringatan terakhir bahwa dunia ini hanya tempat singgah, bukan tujuan akhir. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari balik dindingnya, maka manusia benar-benar akan menyaksikan bahwa tidak ada satupun kekuatan duniawi yang bisa menyelamatkan mereka, kecuali iman dan doa yang tulus. Nabi Muhammad mengajarkan dengan sangat jelas bahwa umat Islam harus senantiasa waspada. Beliau menyebut dalam beberapa hadits bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan begitu cepat menyebar. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak dan mereka akan menyerbu dari segala penjuru dengan kecepatan seperti air bah. Mereka tidak peduli dengan bangsa atau agama manapun karena misi mereka adalah satu, menghancurkan dan menguasai. Pada puncak kekacauan itu, Nabi Isa dan para pengikutnya akan terdesak, berlindung di Gunung Tu'ur, karena tidak ada satu kekuatan militer pun yang mampu menghadapi mereka. Hingga akhirnya, Isa putra Maryam berdoa kepada Allah, doa yang keluar dari hati yang tulus dan penuh keimanan. Maka Allah menjawab, bukan dengan tentara, bukan dengan pasukan malaikat, tetapi dengan cara yang sederhana, namun sangat efektif. Allah mengirimkan semacam ulat kecil yang menyerang bagian leher Ya'juj dan Ma'juj, dan dalam waktu singkat, mereka semua tewas.
tubuh mereka yang sangat banyak memenuhi bumi. Dunia menjadi busuk dan tidak layak ditinggali. Lalu Allah mengutus burung-burung yang memiliki leher seperti leher unta untuk mengangkut jasad-jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang jauh yang hanya Allah yang tahu. Setelah itu, hujan yang tidak biasa turun dari langit, hujan yang membersihkan bumi, membasuh sisa-sisa kehancuran, dan mengembalikan kesuburan tanah. Maka, kehidupan dimulai kembali dengan penuh kedamaian. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, Nabi Isa memimpin manusia dalam era keadilan dan tauhid. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi kesyirikan. Bahkan, hewan buas pun hidup damai dengan manusia, dan anak kecil bermain bersama ular tanpa rasa takut. Bumi mengeluarkan berkahnya, langit menurunkan hujan, dan umat manusia hidup makmur sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun kedamaian itu hadir, masa itu bukan akhir dari segalanya. Setelah Nabi Isa wafat, perlahan-lahan manusia kembali lupa dan Allah mengizinkan datangnya angin lembut yang mencabut nyawa setiap orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Tinggallah di bumi orang-orang kafir dan fasik. Maka saat itulah hari kiamat pun terjadi dengan segala kedahsyatannya. Disinilah makna besar dari kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai kisah pengantar tidur atau dongeng masa depan, tetapi sebagai tanda bahwa iman harus dijaga, bahwa amal tidak boleh ditunda, dan bahwa kehidupan dunia hanyalah persiapan menuju kehidupan abadi. Nabi Muhammad telah mewariskan kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan, supaya kita semua waspada dan tidak tertidur oleh kesenangan dunia yang fana. Sebab pada akhirnya, tidak ada perlindungan kecuali kepada Allah. Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dari fitnah Dajjal, dari segala ujian berat akhir zaman. Teguhkan hati kami di atas kebenaran, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dan bangkitkan kami bersama Nabi-Mu yang mulia di hari kiamat kelak. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan kisah itu dan para sahabat menerimanya dengan penuh penghayatan, terukirlah pelajaran abadi dalam hati mereka. Mereka sadar bahwa fitnah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar peristiwa di masa depan, tetapi juga simbol dari betapa pentingnya menjaga keimanan, kejujuran, dan kesetiaan pada ajaran Allah di tengah ujian yang kian berat. Setiap fitnah di dunia ini, sekecil apapun, adalah batu ujian menuju fitnah terbesar yang akan datang menjelang akhir zaman. Generasi demi generasi tumbuh dengan membawa pesan ini. Di setiap masjid, madrasah, hingga halaqah ilmu, para guru dan orang tua mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya membentengi diri dengan iman, ilmu, dan amal. Sebab dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj terkandung pesan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah atau senjata, tetapi pada siapa yang teguh bersama Allah. Beberapa ulama menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain ketika membangun dinding penghalang dari besi dan tembaga adalah simbol dari usaha maksimal manusia. Tetapi, usaha itu tetap tidak akan bertahan selamanya tanpa izin Allah. Dinding itu pun meski kuat, pada akhirnya akan roboh jika Allah menghendaki. Inilah pelajaran penting, bahwa segala bentuk perlindungan duniawi hanyalah sementara, dan satu-satunya tempat bergantung yang abadi hanyalah Allah. Sementara itu, hadis-hadis Nabi juga menegaskan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, keadaan dunia sudah dalam kondisi penuh kekacauan. Dajjal telah muncul dan dihancurkan oleh Isa putra Maryam. Setelah itu, dunia sempat merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi tidak berlangsung lama. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj akan menjadi badai penutup sebelum dunia benar-benar hancur. Pada saat mereka menyebar, mereka akan mengalahkan pasukan-pasukan terkuat, menguasai wilayah terluas, bahkan hingga mereka berkata, "Kita telah mengalahkan semua yang ada di bumi, mari kita kalahkan yang di langit." Maka mereka akan menembakkan panah ke langit dan Allah akan mengembalikannya berlumuran darah sebagai bentuk istidraj. Bentuk ujian kesombongan mereka yang diberi jalan sesaat sebelum dihancurkan total. Dan di sanalah puncak kesombongan makhluk terhadap penciptanya terlihat. Allah tidak membiarkan kesombongan itu berlangsung lama. Dengan cara yang tidak pernah disangka manusia, makhluk sehebat itu dibinasakan hanya dengan ulat kecil. Makhluk yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi yang dijadikan Allah sebagai senjata penghancur paling efektif.
Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa manusia sering tertipu oleh kekuatan besar. Padahal, rahmat Allah bisa datang dari hal-hal kecil yang tak pernah terduga. Sama seperti hujan yang Allah turunkan setelah dunia penuh bangkai dan bau busuk akibat ulah Ya'juj dan Ma'juj, hujan itu bukan hanya menyucikan bumi, tetapi juga menandai fase baru bagi manusia untuk kembali kepada Allah, hidup dalam ketundukan dan syukur. Kondisi dunia setelah mereka lenyap akan menjadi masa keemasan terakhir bagi umat manusia. Nabi Isa akan memimpin dengan keadilan. Tidak ada lagi permusuhan antar manusia, tidak ada lagi pengkhianatan, dan tidak ada yang mengingkari kebenaran. Namun itu pun tidak bertahan selamanya, sebab kiamat tetap akan datang ketika tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Nabi Muhammad telah menggambarkan semua ini dalam bentuk yang jelas, bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk dijadikan motivasi bagi umatnya agar tidak lalai. Agar mereka tahu bahwa semakin hari berlalu, semakin dekat kita dengan janji Allah. Janji akan terjadinya kiamat dan hari pembalasan. Maka tugas kita hari ini adalah memperkuat diri. Tidak cukup hanya mengetahui kisah ini, tetapi harus diiringi dengan persiapan iman yang kokoh. Kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga akhlak, dan mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam. Sebab, boleh jadi kita bukan generasi yang akan menyaksikan Ya'juj dan Ma'juj, tapi siapa tahu, keturunan kitalah yang akan menghadapinya, dan mereka tidak akan selamat jika tidak dibekali dengan warisan iman yang kuat dari orang tuanya hari ini. Inilah sebabnya, para ulama dari zaman ke zaman selalu menjadikan kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai pelajaran besar. Sebagai penegas bahwa agama ini bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang kesiapan spiritual, sosial, dan intelektual dalam menghadapi dunia dan ujian-ujian besarnya. Maka kita memohon, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mengambil pelajaran dari setiap ayat dan sabda NabiMu. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang yang tahu, tapi tidak mempersiapkan diri. Selamatkan kami dan keturunan kami dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dan jadikan kami golongan yang Engkau lindungi di bawah naungan rahmat-Mu. Setelah kisah itu menetap di dalam hati kaum muslimin sebagai bagian dari peringatan akhir zaman, muncul kesadaran bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya tentang sekelompok makhluk yang akan merusak bumi, melainkan tentang ujian akidah, kekuatan iman, dan bagaimana manusia menyikapi ketetapan Allah dengan kesiapan dan ketundukan total. Waktu terus berlalu. Dunia terus berubah. Peradaban makin maju, manusia semakin percaya pada teknologi dan kekuatannya sendiri. Namun, umat Islam yang berpegang pada wahyu tetap tahu bahwa secanggih apapun dunia, akan datang hari di mana seluruh kekuatan manusia tidak berarti lagi di hadapan kehendak Allah. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol dari kekuatan yang tidak bisa dihadapi dengan senjata atau strategi militer. Mereka akan datang sebagai ujian, dan hanya mereka yang imannya teguh yang akan selamat. Para ulama dan ahli sejarah memperhatikan bahwa setiap zaman memiliki bentuk-bentuk kecil dari kerusakan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kerakusan terhadap sumber daya, penghancuran lingkungan, ketidakadilan global, dan hilangnya belas kasih antar umat manusia. Maka banyak dari mereka yang mengingatkan umat Islam agar tetap waspada, karena walaupun Ya'juj dan Ma'juj sejati belum keluar, fitnah-fitnahnya sudah mulai terasa dalam bentuk yang tersembunyi. Ketika Allah menunda kemunculan mereka, itu adalah bentuk kasih sayang. Dunia masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Umat Islam masih diberi kesempatan untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, untuk memperkuat rumah tangga, membina anak-anak mereka, dan mempersiapkan generasi yang tangguh secara spiritual dan intelektual. Karena jika masa itu datang, masa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah yang akan mampu bertahan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keimanan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap mukmin harus bersiap, bukan hanya menghadapi akhir zaman, tetapi juga menghadapi kematian pribadi. Sebab bagi setiap jiwa, kiamat kecilnya adalah saat ia meninggal dunia. Maka, apakah kita telah siap jika hari itu datang lebih dulu sebelum Ya'juj dan Ma'juj muncul? Apakah amal kita cukup? Apakah kita sudah menjaga keluarga dan anak-anak kita dengan pendidikan iman yang cukup
Apakah kita sudah memenuhi hidup kita dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Dalam riwayat-riwayat, Nabi Muhammad tidak pernah menceritakan kisah-kisah seperti ini dengan nada putus asa. Bahkan, dalam cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sangat menakutkan sekalipun, beliau selalu menutupnya dengan harapan bahwa Allah akan melindungi hamba-hambanya yang beriman, bahwa setelah kegelapan pasti datang cahaya, bahwa di balik setiap ujian besar pasti ada pertolongan yang jauh lebih besar. Dan di akhir zaman nanti, setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, setelah bumi dibersihkan dan langit menurunkan berkahnya, akan ada masa keemasan terakhir. Masa di mana keadilan ditegakkan, kesyirikan dimusnahkan, dan hanya Allah yang disembah. Masa yang dipimpin oleh Isa putra Maryam, di mana manusia hidup dalam kedamaian, tidak ada lagi rasa takut, dan bumi mengeluarkan seluruh keberkahannya. Namun, kedamaian itu adalah akhir dari dunia. Setelah Isa wafat dan tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, kiamat pun akan datang. Tanduk sangkakala akan ditiup. Seluruh alam semesta akan diguncang. Gunung-gunung terangkat dan hancur, laut meluap, dan langit terbelah. Maka semua manusia akan dibangkitkan, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Apakah mereka hidup dalam keimanan dan ketaatan, atau hidup dalam kelalaian? Dan kisah Ya'juj dan Ma'juj akan menjadi salah satu saksi bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Maka beruntunglah orang yang mempercayai sabda Nabi sebelum semuanya terjadi. Beruntunglah orang yang mempersiapkan dirinya, keluarganya, dan hartanya di jalan Allah. Beruntunglah orang-orang yang hidupnya penuh dengan sujud, zikir, amal, dan ketundukan kepada Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa takut yang membuat kami menjauhi maksiat-Mu. Bangkitkan dalam diri kami semangat untuk meneladani Nabi-Mu. Jadikan kami pembawa cahaya di tengah kegelapan fitnah akhir zaman. Dan lindungilah kami dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj serta segala bencana yang Engkau tetapkan bagi hamba-hamba yang lalai.